Selamat pagi, saya Herna Julin Simanjuntak, Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian, Instansi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Jabatan sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama. Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Maret tahun 2026, jadwal kegiatan pelatihan dasar CPNS tahap Distance Learning golongan 2 Angkatan 268 kelompok 2 tahun anggaran 2026, agenda kedua, pembelajaran kita yaitu dengan tema berakhlak. Adapun rangkuman dari pembelajaran kami yang disampaikan oleh Bapak Gregorius adalah yang pertama berorientasi pelayanan. Apa itu berorientasi pelayanan? Definisinya adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci yang harus kita pahami di sini yaitu responsivitas kita, kualitas, dan kepuasan. Adapun kode etik dan panduan kita berperilaku yaitu terdiri dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian nilai-nilai dasar berakhlak yang kedua yaitu akuntabel. Apa itu akuntabel? Definisinya adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kunci yang harus kita pahami yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Adapun kode etik dan panduan perilaku kita yaitu terdiri dari melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian nilai-nilai dasar berakhlak yang ketiga adalah kompeten. Apa itu kompeten? Definisinya adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kunci yang harus kita pahami yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning, agility, serta ahli di bidangnya. Kode etik dan panduan perilaku kita yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian nilai-nilai dasar berakhlak yang keempat adalah harmonis. Apa itu harmonis? Definisinya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada. Kata kunci yang harus kita pahami yaitu pertama yaitu peduli, perbedaan atau diversity, serta selaras. Kemudian kode etik dan panduan kita berperilaku terdiri dari menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian nilai-nilai dasar berakhlak yang kelima adalah loyal. Apa itu loyal? Loyal itu definisinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Kata kunci yang harus kita pahami yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, serta pengabdian. Kode etik dan panduan perilaku kita yaitu terdiri dari memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara kita. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu yang keenam, nilai-nilai dasar berakhlak ASN adalah adaptif. Apa itu adaptif? Definisinya adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kunci yang harus kita pahami yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif, dan kode etik serta perilaku kita pedomannya yaitu terdiri dari cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif definisinya adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kata kunci yang harus kita pahami yaitu kesediaan kita untuk bekerja sama, kemudian sinergi untuk hasil yang lebih baik. Di sini kode etik dan panduan perilaku kita yaitu terdiri dari memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dari pembelajaran hari ini terdiri dari sinkronius yang disampaikan oleh Bapak Gregorius, dilanjutkan pembelajaran secara
ansinkronius, yaitu berupa tugas-tugas. Di sini tugasnya diberikan ada 2, berupa tugas pembuatan PPT tentang implementasi dari nilai-nilai dasar berakhlak itu sendiri, kemudian dilanjutkan untuk membuat video sebagai laporan dari implementasi juga nilai-nilai berakhlak. Pembelajaran secara ansinkronius, yaitu berupa pemberian tugas-tugas oleh coach dengan materi yaitu nilai-nilai dasar dari ASN berakhlak. Adapun tugasnya itu berupa menciptakan gagasan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak secara individu. Nah, di sini dimulai dari mengerjakan sesuai dengan format rancangan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak yang diberikan oleh coach. Terdiri dari uraian tugas jabatan. Jadi dari uraian tugas jabatan saya yaitu sebagai pengendali dampak lingkungan ahli pertama sesuai dengan Permen PAN RB nomor 30 tahun 2019 itu terdiri dari 20 poin. Jadi salah satunya diambil untuk tugas ini yaitu melakukan identifikasi dan inventarisasi data sekunder. Dari sini kemudian kita diarahkan untuk melakukan identifikasi isu dan analisis isu utama atau prioritas di dinas kita masing-masing, terutama di bidang saya yaitu bidang pengelolaan sampah limbah B3 dan pengendalian. Di sini digunakan metode APKL. Nah, setelah itu analisisnya juga berupa identifikasi masalah penyebab isu prioritas atau utama dengan Fishbone. Setelah didapat, kemudian kita lanjut ke dampak masalah dari isu-isu yang kita angkat tadi. Setelah dari situ muncullah gagasan pemecahan masalah dari isu tadi. Nah, lanjut kita diarahkan untuk membuat kegiatannya. Kegiatan nyatanya itu terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan. Mulai dari kita konsultasi dan koordinasi dengan atasan kita mengenai rencana menyelesaikan isu ini tadi, di mana ide saya yaitu mengenai membangun dan menerapkan bank template dokumen digital. Nah, alasan saya itu ya dijabarkan sebelumnya sudah di APKL dan Fishbone. Nah, lanjut kembali ke tahapan kegiatan, kemudian kita menyusun standar template dokumen, kemudian pembuatan bank template digital, kemudian membuat SOP penggunaan templatenya, sosialisasi dan pelatihan pegawai, implementasi uji coba, monitoring dan evaluasi, kemudian penguatan dukungan dari manajemen atau dari atasan. Nah, tahapan kegiatan ini tadi kita kaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Ya, dari tahapan itu dilihat apakah nilai-nilai ini, nilai dasar ASN ini terjelaskan atau ada di dalam tahapan kegiatan itu. Nilai-nilai dasar ASN sendiri itu mulai dari prioritas pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, loyal, kolaboratif, adaptif, begitu. Nah, dari sini itu diharapkan tahapan kegiatan itu memang harus sesuai dengan nilai-nilai berakhlak sebagai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, sehingga penerapannya nyata langsung ketika kita menghadapi isu-isu atau permasalahan di lingkup pekerjaan kita agar pekerjaan kita ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Itu MOOC adalah singkatan dari Massive Open Online Courses, yaitu kursus online yang dapat diakses oleh siapa saja secara gratis. MOOC memberikan kesempatan untuk belajar berbagai mata pelajaran dari universitas dan institusi pendidikan terkemuka di seluruh dunia, di mana kursus ini dirancang untuk menjangkau banyak peserta, seringkali disediakan melalui platform-platform digital. Dari MOOC untuk pembukaan latsar, yaitu awalnya itu dari sambutan Bapak Kepala LAN RI. Kesimpulannya yaitu dari arahan Bapak Kepala LAN RI
bahwa pentingnya peran ASN di tengah visi besar Indonesia Emas tahun 2045 karena ASN dituntut menjadi motor perubahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas untuk birokrasi yang berdampak. Kemudian masuk ke agenda 1. Di agenda 1 itu kita diberikan modul-modul, pertama sikap perilaku bela negara. Tujuannya itu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta Latsar CPNS terhadap wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara dalam sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian masuk ke modul 2 yaitu analisis isu kontemporer. Di sini tujuannya itu membekali peserta dengan kemampuan memahami konsep perubahan melalui isu-isu kontemporer atau isu-isu yang sekarang lagi banyak dibicarakan sebagai wawasan bagi ASN agar mampu berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Kemudian modul yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Tujuannya yaitu membekali peserta Latsar CPNS agar dapat memahami konsepsi kesiapsiagaan bela negara. Lanjut ke agenda 2. Di agenda 2 ini diberikan modul-modul. Yang pertama itu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Tujuannya membekali peserta Latsar CPNS agar dapat memahami dan menginternalisasi nilai dasar berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Dengan tujuan memberikan peserta bekal peserta Latsar CPNS agar dapat memahami dan menginternalisasi nilai dasar akuntabel. Kemudian kompeten, untuk tujuan membekali peserta Latsar CPNS agar dapat memahami dan menginternalisasi nilai dasar kompeten tersebut. Kemudian harmonis, untuk membekali peserta Latsar CPNS agar dapat memahami dan menginternalisasi nilai dasar harmonis tersebut. Begitu juga dengan loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, masuk ke agenda 3, yaitu diberikan modul kedudukan dan peran ASN dalam mendukung terwujudnya smart governance. Terdiri dari Smart ASN, yaitu bertujuan untuk membekali peserta Latsar CPNS agar dapat memahami dan menginternalisasi konsep nilai dasar literalisasi digital bagi ASN. Kemudian masuk ke manajemen ASN, di sini untuk agar peserta CPNS memahami dan menginternalisasikan konsep manajemen ASN di instansi pemerintah dalam mendorong profesionalisme ASN tersebut. Kemudian lanjut ke agenda 4 yaitu habituasi. Di sini mata pelatihan aktualisasi membekali peserta tentang konsepsi aktualisasi dan habituasi. Tahap pembelajaran aktualisasi, penyusunan dan penyajian rancangan aktualisasi, kemudian melaksanakan aktualisasi dan penyajian hasil aktualisasi. Mata pelajaran ini atau mata pelatihan ini disajikan dengan metode penulisan kertas kerja dengan pendekatan pembelajaran experiential learning dan presentasi yang bersifat mandiri. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menyusun dan menyajikan rancangan, melaksanakan aktualisasi di tempat kerja, menyusun laporan, dan menyajikan hasil aktualisasi nanti di akhir. Kemudian dari hasil pembelajaran kami dari agenda 2, kemudian pembelajaran kami di agenda yang MOOC, adapun pesan-pesan untuk Bapak Gregorius sebagai coaching kami atau guru kami yang memberikan bimbingan, arahan pelajaran dalam sesi pelatihan ini, yaitu kesannya itu saya sangat terkesan dengan dedikasi coaching ini dalam membimbing kami. Penjelasan yang jelas, kesabaran, dan motivasi yang diberikan membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan bermakna. Pesan-pesannya yaitu semoga coach terus memberikan inspirasi banyak orang dan selalu diberikan kesehatan serta semangat untuk membimbing generasi berikutnya. Adapun kesan juga Bapak Coach ini bukan hanya mengajarkan teknik, tapi juga menanamkan semangat dan kepercayaan diri kami. Saya merasa berkembang dan bukan hanya dalam keterampilan, tapi juga dalam cara berpikir. Terima kasih Bapak sudah menjadi mentor sekaligus teman. Semoga Coach selalu diberi kebahagiaan dan kesempatan untuk terus